बाजीराव मस्तानी। Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Bagi kamu pecinta film Bollywood, pastinya sudah tidak asing dengan film Bajirao Mastani yang dibintangi Deepika Padukone, Priyanka Chopra, dan Ranveer Singh ini. Selain karena aktor dan aktrisnya yang merupakan artis-artis besar di Bollywood, film Bajirao Mastani ini juga dibuat berdasarkan kisah nyata. Walaupun ada beberapa adegan yang tidak sama dengan kisah aslinya, namun film ini menyajikan sesuatu yang benar-benar indah. Nah guys, yuk langsung saja kita bahas kisah asli dari percintaan Bajirao dan Mastani ini. Bajirao I lahir dari keluarga Bhatt di Sinnar pada 18 Agustus tahun 1700. Ia adalah putra pertama Balaji Viswanath dan Radhabai Barve. Bajirao memiliki seorang adik laki-laki bernama Chimaji Appa dan dua adik perempuan bernama Anubai dan Bihubai. Ayah Bajirao yaitu Balaji Viswanath merupakan seorang Peshwa turun-temurun yang berasal dari keluarga Bhatt yang memperoleh kendali efektif atas kerajaan Maratha yang pada saat itu diperintah oleh Raja Sahu pertama. Bajirao menghabiskan masa kecilnya di Saswat, salah satu wilayah kekuasaan yang diperoleh ayahnya. Ia dilatih sebagai diplomat dan pejuang di bawah bimbingan ayahnya. Bajirao menunjukkan kecintaannya pada militer sejak usia dini, dan ia sering menemani ayahnya dalam kampanye militer. Tidak hanya dekat dengan sang ayah, Bajirao juga sangat dekat dengan adik laki-lakinya yaitu Chimaji Appa. Terlahir dari keluarga Brahmana, pendidikannya meliputi membaca, menulis, dan belajar bahasa Sanskerta. Pada 11 Maret 1720, Bajirao menikah dengan Kasibai yang merupakan putri Mahaji Krishna Joshi, seorang rentenir yang kaya raya. Bajirao sangat menyayangi Kasibai. Ia memperlakukan Kasibai dengan cinta dan hormat. Kemudian 1 bulan setelah mereka menikah, tepatnya pada 2 April 1720, ayah Bajirao yaitu Balaji Viswanath meninggal dunia. Lalu setelah kepergian sang ayah, Bajirao pun diangkat sebagai Peshwa oleh Raja Sahu pada 17 April tahun 1720. Sebagai Peshwa baru, Bajirao menghadapi sebuah tantangan. Pengangkatannya di usia muda menimbulkan kecemburuan dari para pejabat. Namun Bajirao meyakinkan Raja Sahu bahwa Kekaisaran Maratha harus menyerang musuh-musuhnya untuk mempertahankan diri. Bajirao membandingkan kekayaan Mughal yang merosot dengan sebatang pohon yang jika diserang akarnya akan roboh. Dan karena kepintarannya ini, ia dikatakan telah mengobatkan cita-cita kerajaan Hindu. Lalu pada 8 Desember 1720, Kasibai pun melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Balaji Bajirao, yang juga dijuluki sebagai Nana Saheb. Tak lama kemudian Kasibai melahirkan putra keduanya bernama Ramachandra, namun sayangnya putra itu meninggal di usia muda. Selama dirinya menjadi seorang Peshwa, Bajirao tidak pernah kalah dalam pertempuran karena ia memiliki gerakan taktik yang cepat dalam pertempuran. Bajirao menggunakan taktik tradisional Maratha untuk mengepung musuh dengan cepat. Bajirao dianggap sebagai pemimpin paling karismatik dan dinamis dalam sejarah Maratha. Ia juga dianggap sebagai salah satu jenderal militer terbesar pada masanya. Bahkan Jadunath Sarkar yang merupakan sejarawan India yang paling dihormati menyebut Bajirao sebagai pemimpin kavaleri kelahiran surga. Nah guys, sebelum kita memasuki cerita awal mulanya Bajirao bertemu dengan Mastani, mari kita mengenal biografi Mastani terlebih dahulu. Mastani lahir pada 29 Agustus 1699 di Mausahania, Bundelkhand. Ia adalah putri Maharaja Khatrasal dan istri keduanya Ruhani Bai Begum. Mastani dan ayahnya adalah pengikut Pranami Sampradaya, sebuah pemujaan di dalam agama Hindu berdasarkan pemujaan bakti terhadap Dewa Krishna. Sedangkan ibunya beragama Islam.
Pada Desember 1728, pasukan Mughal yang dipimpin oleh Muhammad Khan Bangash yang menjabat sebagai gubernur provinsi Malwa dan merupakan Allahabad di Kekaisaran Mughal, juga Raja Assam, menyerbu kerajaan Khatrashal. Khatrashal yang merupakan ayah Mastani diam-diam meminta bantuan berulang kali kepada Peshwa Bajirao, tetapi Bajirao tidak merespon karena ia sedang berada dalam kampanye militer di Malwa. Hingga sampai pada Maret tahun 1729, akhirnya Bajirao pun menanggapi permintaan Khatrashal. Lalu ia beserta pasukannya segera bergerak menuju Bundelkhand. Sesampai di sana, Bajirao pun berperang dengan Bangash dan ia berhasil mengalahkannya. Bangash yang kalah terpaksa mundur dari Bundelkhand. Sebagai rasa terima kasih, Khatrashal memberikan putrinya yaitu Mastani kepada Bajirao. Walaupun pada saat itu Bajirao sudah menikah, namun monogami berdasarkan tradisi. Bajirao bagaimanapun harus menerimanya untuk menghormati Khatrashal. Khatrashal juga memberikan kekuasaan kepada Bajirao atas kota Jhansi, Sagar, dan Kalpi yang merupakan sepertiga dari kerajaannya. Setelah Bajirao menikah dengan Mastani, Khatrashal juga memberikan Bajirao 33 lak koin emas dan sebuah tambang emas. Ketika Bajirao dan Mastani kembali ke Pune, pernikahan mereka tidak diterima oleh keluarga Bhatt, yaitu keluarga besar Bajirao, karena Mastani merupakan warisan Muslim. Namun Bajirao tetap membawa Mastani bersamanya, dan mereka tinggal selama beberapa waktu di istana Saniwarwada. Melihat Bajirao yang tetap mempertahankan pernikahannya dengan Mastani, ibu Bajirao yaitu Radhabai Barwe dan adik laki-laki Bajirao yaitu Chimaji Appa memulai rencana untuk memisahkan mereka. Namun semua rencana ibunya dan adiknya selalu gagal karena Bajirao tetap mempertahankan hubungannya dengan Mastani. Bajirao tidak membeda-bedakan kasih sayang terhadap kedua istrinya. Ia selalu memperlakukan istri-istrinya dengan kasih sayang yang sama. Istri pertama Bajirao yaitu Kasibai juga siap menerima Mastani sebagai istri kedua Bajirao. Ia tidak memainkan peran apapun dalam memisahkan hubungan Bajirao dan Mastani yang dilakukan oleh ibu mertuanya dan adik iparnya. Di sudut timur laut istana terdapat Mastani Mahal dan memiliki pintu luar sendiri yang disebut Mastani Darwaza. Karena intoleransi keluarganya terhadap Mastani, Bajirao kemudian membangun tempat tinggal terpisah untuk Mastani di Kotrud pada tahun 1734. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 28 Januari 1734, Mastani melahirkan putra pertamanya bersama Bajirao yang diberi nama Krishnarao. Krishna. Namun karena terlahir dari seorang ibu setengah muslim, para pendeta menolak untuk melakukan upacara upanayana Hindu untuk anak itu. Hingga akhirnya nama anak itu pun ditukar menjadi Shamsher Bahadur yang akan dibesarkan sebagai seorang muslim. Shamsher Bahadur. Lalu pada 18 Agustus di tahun yang sama, Kasibai pun juga melahirkan putra ketiganya yang diberi nama Raghunath Rao atau dijuluki Raghoba. Beberapa tahun kemudian Kasibai melahirkan putra keempatnya yang diberi nama Janardhan Rao. Namun sayangnya anak itu meninggal di usia muda. Pada awal tahun 1740, saat Bajirao keluar dari Pune untuk berperang, adik laki-laki Bajirao yaitu Chimaji Appa dan putra pertama Bajirao dengan Kasibai yaitu Nana Sahib memutuskan untuk memaksa memisahkan Mastani dari Bajirao. Kemudian Mastani dijadikan tahanan rumah. Dan tak lama kemudian Bajirao menderita demam yang parah di saat ia berperang. Lalu Bajirao dirawat di dalam kemahnya. Kemudian Nana Sahib mengirim ibunya yaitu Kasibai untuk menemui Bajirao. Dan pada 28 April 1740, Bajirao pun meninggal dunia. Lalu Bajirao dikremasi hari itu juga di Sungai Narmada. Dan tak lama setelah kematian Bajirao,
Mastani pun meninggal dunia di tahun yang sama, yaitu tahun 1740. Penyebab kematiannya masih belum diketahui. Kemudian Mastani dimakamkan di desa Pabal. Mengingat hubungan dengan kedua Hindu dan Islam, makamnya disebut sebagai Mastani Samadhi dan Mastani Mazar. Setelah Bajirao dan Mastani meninggal, Kasibai merawat anak Mastani bersama Bajirao dan Kasibai membesarkan anak itu sebagai salah satu anaknya. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.